Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Wardani, NPM 210108401 dari jurusan Teknik Biologi kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Botani Tumbuhan Tinggi yang diampu oleh Bapak Tri Andri Setiawan MPD. Materi yang saya ambil untuk ujian tengah semester ini yakni makna identifikasi dan determinasi. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu identifikasi. Identifikasi atau pengenalan merupakan kegiatan untuk menetapkan identitas atau jati diri suatu tumbuhan, yang dalam hal ini tidak lain daripada menentukan namanya yang benar dan tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi. Istilah identifikasi sering juga digunakan istilah determinasi. Identifikasi merupakan kegiatan dasar dalam taksonomi. Identifikasi mencakup dua kegiatan, yaitu klasifikasi dan tata nama. Jadi, identifikasi adalah menentukan persamaan dan perbedaan antara dua makhluk hidup, kemudian menentukan apakah keduanya sama atau tidak, baru kemudian memberi nama. Melakukan identifikasi tumbuhan berarti mengungkapkan atau menetapkan identitas suatu tumbuhan, yang dalam hal ini tidak lain daripada menentukan namanya yang benar dan tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi. Tumbuhan yang ada di bumi ini beraneka ragam dan besar jumlahnya. Itu tentu ada yang telah dikenal dan ada pula yang tidak dikenal. Prosedur identifikasi tumbuhan yang untuk pertama kali akan diperkenalkan ke dunia ilmiah itu memerlukan bekal yang lazimnya hanya dimiliki oleh mereka yang berpendidikan ilmu hayat, khususnya taksonomi tumbuhan. Oleh karena itu, pekerjaan identifikasi yang pertama kali itu hanya dilakukan oleh ahli-ahli yang bekerja dalam lembaga penelitian taksonomi tumbuhan atau herbarium. Jarang sekali oleh pihak-pihak lain di luar mereka. Adapun teknik identifikasi, yaitu yang pertama bertanya langsung kepada ahlinya, yang kedua mencocokkan dengan herbarium, yang ketiga mencocokkan dengan uraian dan gambar dalam buku flora atau monografi, dan yang keempat menggunakan kunci identifikasi. Selanjutnya, ada cara mengidentifikasi tumbuhan. Orang yang akan mengidentifikasikan suatu tumbuhan selalu menghadapi dua kemungkinan, yaitu yang pertama, jika tumbuhan yang akan diidentifikasikan itu belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan, jadi belum ada nama ilmiahnya, juga belum ditentukan tumbuhan itu berturut-turut dimasukkan ke dalam kategori yang sama. Yang kedua, jika tumbuhan yang akan diidentifikasikan itu sudah dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan, sudah ditentukan nama dan tempatnya yang tepat dalam sistem klasifikasi. Untuk memberi nama baru harus mengikuti aturan yang ada dalam Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan atau bisa disingkat dengan KITT, dan hendaknya mengikuti rekomendasinya. Nama yang harus diberikan adalah nama ilmiah, sah dipublikasikan secara valid dan efektif serta berhubungan secara permanen dengan salah satu elemen dari takson tersebut, yaitu tipe tata nama dari takson baru tersebut. Untuk klasifikasinya pun diharapkan agar dapat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Identifikasi tumbuhan selalu didasarkan atas spesimen atau bahan yang real, baik spesimen yang masih hidup maupun yang telah diawetkan. Oleh pelaku identifikasi, spesimen yang belum dikenal itu melalui studi yang seksama kemudian dibuatkan cendera atau deskripsinya di samping-samping gambar perinci mengenai bagian-bagian tumbuhan yang memuat ciri-ciri diagnosisnya. Berikutnya adalah menetapkan spesimen itu merupakan anggota populasi jenis apa dan berturut-turut ke atas dimasukkan kategori mana, marga, suku, bangsa, dan kelas serta divisinya. Penentuan nama jenis tulang tingkat
Takson ke atas berturut-turut tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam KITT. Nama takson baru itu selanjutnya harus dipublikasikan melalui cara-cara yang diatur dalam KITT. Adapun macam-macam sarana identifikasi. Identifikasi tumbuhan yang tidak kita kenal, tetapi telah dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan. Maka, pada waktu ini tersedia beberapa sarana, antara lain, yang pertama, menanyakan identitas tumbuhan yang tidak kita kenal kepada seorang yang kita anggap ahli dan kita perkirakan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan kita. Yang kedua, mencocokkan dengan spesimen herbarium yang telah diidentifikasi. Cara ini merupakan cara yang umum terjadi di seluruh dunia yang berupa pengiriman spesimen tumbuhan ke herbarium atau lembaga-lembaga penelitian biologi untuk diidentifikasikan. Yang ketiga, mencocokkan dengan candra dan gambar-gambar yang ada pada buku flora atau monografi. Selain penguasaan ilmu hayat, pelaku identifikasi dengan cara ini harus pula menguasai peristilahan yang lazim digunakan dalam mencandra tumbuhan. Selain itu, kadang diperlukan juga peralatan tertentu seperti perangkat alat pengurai, dissecting kit, kaca pembesar, bahan mikroskop. Yang keempat, menggunakan kunci identifikasi. Kunci identifikasi merupakan sederetan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya harus ditemukan pada spesimen yang akan diidentifikasi. Yang kelima, menggunakan lembar identifikasi jenis, yaitu sebuah gambar suatu jenis tumbuhan yang disertai nama dan klasifikasi jenis yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu determinasi. Apa sih determinasi itu? Determinasi yaitu membandingkan suatu tumbuhan dengan satu tumbuhan lain yang sudah dikenal sebelumnya, dicocokkan atau dipersamakan. Karena di dunia ini tidak ada dua benda yang identik atau sama persis, maka istilah determinasi menentukan, memastikan dianggap lebih tepat daripada istilah identifikasi atau mempersamakan. Untuk mendeterminasi tumbuhan, pertama sekali adalah mempelajari sifat morfologi tumbuhan tersebut, seperti posisi, bentuk, ukuran, dan jumlah bagian-bagian daun, bunga, buah, dan lain-lainnya. Cara-cara mengidentifikasi tumbuhan. Yang pertama, ingatan. Apabila kita sudah banyak mengenal tumbuhan-tumbuhan dan kita mendapatkan tumbuhan atau ingin mendeterminasikan, kita tinggal mengingat kembali identitas tumbuhan tersebut. Yang kedua, bantuan orang. Pendeterminasian tumbuhan dapat dilaksanakan dengan meminta bantuan ahli-ahli botani sistematika atau siapa saja yang bisa memberikan pertolongan. Yang ketiga, spesimen acuan. Pendeterminasian suatu jenis tumbuhan dilakukan dengan membandingkan secara langsung dengan spesimen acuan yang biasanya diberi etiket bertulisan namanya. Yang keempat, pustaka. Cara lain untuk mengadakan pendeterminasian ialah dengan membandingkan atau mencocokkan ciri-ciri tumbuhan yang akan dideterminasi itu dengan pertelaan-pertelaan serta gambar-gambar yang ada dalam pustaka. Pertelaan-pertelaan serta gambar-gambar yang ada. Yang terakhir ada komputer atau kunci determinasi. Komputer atau kunci determinasi dapat membantu kita dalam pendeterminasian tumbuhan dengan catatan kita menguasai morfologi tumbuhan. Macam-macam kunci determinasi yang dapat dipakai yaitu kunci analisis yang berupa yang pertama kunci berkaki, yang kedua ada kunci paralel. Yang berikutnya ada kunci determinasi. Kunci determinasi adalah cara atau langkah-langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotomis terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Kunci determinasi pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus
tetapi sebenarnya lama pada tahun 1778 yang pernah menggunakan kunci modern untuk identifikasi. Berikut ini terdapat beberapa cara membuat kunci determinasi. Terdiri atas yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lainnya ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang lain. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kuplet harus diberi nomor. Yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet itu harus identik. Salah satu kunci identifikasi disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif atau dua ciri yang saling berlawanan. Adapun cara menggunakan kunci determinasi yang pertama, kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan yang akan dideterminasikan. Yang kedua, pilih kunci yang sesuai dengan materi tumbuhan dan daerah geografi di mata tumbuhan tersebut diperoleh. Yang ketiga, baca pengantar kunci tersebut dan semua singkatan atau hal-hal lain yang lebih rinci. Yang keempat, perhatikan pilihan yang ada secara hati-hati. Yang kelima, hendaknya semua istilah yang ada dipahami artinya, gunakan glosari atau kamus. Yang keenam, bila spesimen tersebut tidak cocok dengan semua kunci dan semua pilihan, layaknya tidak kena, mungkin terjadi kesalahan, ulangi ke belakang. Yang ketujuh, apabila kedua pilihannya mungkin, coba ikuti keduanya. Yang kedelapan, konfirmasikan pilihan tersebut dengan membaca deskripsinya. Dan yang terakhir, spesimen yang berhasil dideterminasikan sebaiknya diverifikasi dengan filustri atau spesimen herbarium yang ada. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.